Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, hari demi hari berganti bulan, tak terasa kita sekalian memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab, di mana dalam Islam di samping bulan Ramadan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertanda kemuliaan bulan itu adalah di Isra' Mi'rajkannya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Perkenankan saya mencoba untuk mengambil beberapa hikmah penting yang terkandung dalam bulan Rajab ini. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu merupakan bagian dari pertanda kehormatan terhadap umatnya. Salah satu yang perlu kita ambil dalam hikmahnya, yang pertama, marilah kita perkokoh iman kita, karena ternyata sehebat apapun manusia, keberhasilan secanggih apapun peralatan, jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah, sangat kecillah artinya. Maka tidak semua hal yang tidak terjangkau oleh akal, kemudian kita tidak mempercayainya. Allah memberikan perangkat kepada kita, mulai dari panca indera, tetapi panca indera pun terbatas. Contoh, ketika kita melihat rel kereta api, kasat mata memandang bahwa semakin ke sana rel itu semakin menyempit. Tetapi akal lah yang akan berbicara bahwa tidak mungkin rel kereta itu semakin menyempit. Maka kemudian akal memberikan jawaban atas keterbatasan panca indera itu. Akal pun tidak sempurna. Maka Allah mengutus utusannya untuk memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Termasuk salah satunya mukjizat. Dalam hal ini misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk itulah yang terpenting dalam memperingati Isra Mi'raj itu adalah kita jadikan sarana ini sebagai hal yang dapat mengokohkan iman dan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu, hal penting yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimulainya kewajiban sholat fardu yang 5 waktu. Tentu hal itu sudah kita maklumi. Tetapi yang perlu kita muhasabah, introspeksi dewasa ini, banyak orang-orang yang sudah melaksanakan sholat, tetapi misi sholat yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar rasanya masih jauh panggang dari api. Untuk itulah dalam memperingati
bulan Rajab yang mulia ini, satu hal yang perlu kita semangatkan kembali adalah kita untuk selalu dan selalu memperbaiki kualitas sholat kita. Di mana sebenarnya indikasinya gampang. Perbaikan kualitas sholat di samping harus melengkapi syarat dan rukunnya. Indikasi atau tanda bahwa misi sholat itu yang terpenting adalah tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sehingga hal ini merupakan sebuah sebab akibat. Kalau ketika karena sholat kita belum bisa merubah menjadi orang yang innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, menghindari fakhsya dan munkar, maka berarti ada yang kurang beres dalam sholat kita. Dengan kata lain, sejauh mana kesempurnaan sholat kita dapat terlihat dan terindikasi dari sejauh mana kita mampu menghindarkan fakhsya dan munkar itu. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, selanjutnya dalam ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi barakna haulahu linuriyahu." Ada kata barokah. Kita rasakan bahwa di negara kita Republik Indonesia yang memang gemah ripah loh jinawi ini, ada satu hal yang masih perlu kita renungkan. Ternyata keberkahan dari apa yang kita miliki belumlah sangat terasa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap bulan Rajab itu diminta untuk memperbanyak doa. Bukan minta yang banyak, tetapi minta keberkahan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadhana. Demikianlah pemirsa dan hadirin kaum mukminin mukminat, sekelumit hikmah peringatan Isra dan Mi'raj tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan dengan mengisi ibadah yang lebih baik, dan kita sekalian dapat mengikuti bulan Ramadan nanti dengan ibadah yang lebih baik dari Ramadan tahun-tahun kemarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.